Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk mengenal bimbingan dan konseling lebih dekat. Sebelum dimulai, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab melalui gambar-gambar berikut ini. Kita pasti pernah dong ngerasa capek dalam menjalani keseharian. Di mana tempat paling nyaman kalian untuk istirahat? Apakah di kamar, di rumah teman, atau di tempat lain yang membuat kalian nyaman untuk menghabiskan waktu? Lalu, kalau kalian ngerasa bete atau ngerasa sebel dengan keadaan, biasanya siapa orang yang membuat kalian nyaman untuk berbagi cerita? Ataukah itu sahabat kalian, orang tua, kakak, atau bisa siapapun yang membuat kalian nyaman? Lalu, hal apa yang biasa kalian ceritakan kepada orang lain? Apakah masalah dengan teman, masalah dengan orang tua, atau bahkan kekhawatiran kalian tentang cita-cita di masa depan? Tahukah kalian, setiap orang membutuhkan keterampilan penyelesaian masalahnya masing-masing. Dengan berbagi cerita, diharapkan setiap dari kita mampu mendapatkan informasi atau solusi tentang permasalahan yang sedang kita hadapi. Salah satu tempat yang bisa kalian temui untuk berbagi cerita di sekolah adalah dengan menemui guru BK atau guru bimbingan dan konseling. Tahu nggak sih apa itu BK? BK adalah singkatan dari kata bimbingan dan konseling. Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan kehidupannya. Sedangkan konseling adalah hubungan profesional antara seorang konselor yang terlatih dengan klien untuk membantu klien memahami dan memperjelas pandangan terhadap ruang lingkup hidupnya sehingga dapat membuat pilihan yang bermakna bagi dirinya. Jadi, BK adalah layanan bantuan untuk peserta didik baik secara individu maupun kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Begitu menurut keputusan Mendikbud nomor 25 tahun 1995. Lalu, kenapa sih harus ada BK di sekolah? Tujuan layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah untuk membantu merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, dan kehidupan di masa yang akan datang. Selanjutnya, membantu mengembangkan potensi peserta didik seoptimal mungkin, membantu peserta didik dalam penyesuaian dengan lingkungan, membantu mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, dan membantu mengaktualisasi diri secara bertanggung jawab. Lalu, kenapa BK penting ya? Karena BK memiliki fungsi pemahaman, di mana BK memiliki fungsi untuk membantu peserta didik memahami dirinya dan lingkungannya. Selanjutnya adalah fungsi pencegahan, di mana tujuan dari fungsi tersebut adalah mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi, baik permasalahan pribadi, belajar, sosial, dan karir peserta didik. Fungsi pengembangan membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar dapat memfasilitasi perkembangan peserta didik melalui pembangunan jejaring yang bersifat kolaboratif. Fungsi penyembuhan adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang memiliki masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir. Fungsi penyaluran bertujuan untuk menggali bakat dan potensi peserta didik sehingga peserta didik mampu mengembangkan bakat dan potensinya secara optimal di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Fungsi adaptasi membantu guru dalam menangani peserta didik secara tepat, seperti memilih metode pembelajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik tertentu. Fungsi penyesuaian yaitu membantu terciptanya penyesuaian antara peserta didik dan lingkungan agar ada kesesuaian antar peserta didik dengan lingkungan yang berada saat ini. Fungsi fasilitasi yaitu memfasilitasi peserta didik dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi
selaras dan seimbang seluruh aspek dalam diri mereka. Selama kalian ada di sekolah, kalian dapat memanfaatkan beberapa jenis layanan BK. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya ya. Demikian materi saya hari ini. Bila ada salah mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.